Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tentang matriks ya, sebagai bagian dari materi perkuliahan matematika 1. Jika channel bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Dan untuk mendapatkan update terbaru materi seputar teknik sipil, silakan teman-teman bisa magang dalam notifikasinya. Selamat menyimak. Ya, adapun fokus bahasan kita kali ini ya, seputar matriks ya. Yang pertama adalah introduction, kemudian definisi matriks, dan beberapa jenis matriks ya, matriks types, kemudian mengenal sifat square matriks ya, matriks bentuk sangkar, dan bagaimana mengoperasikan matriks, menjumlahkan, mengurangkan, mengkali, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah composition matrix theory atau teori penguraian matriks. Baik. Ya, seperti teman-teman yang saksikan di sini ya, kita sajikan bahwa kenapa sih kita bicara matriks ini, kan awal-awalnya juga sudah kita kenal bahwa matriks sekitar tahun 1600 ke bawah ya, zaman-zamannya Gauss ya, istilah metode eliminasi Gauss gitu ya. Namun menjadi tidak efektif ya lama dari sekian tahun itu. Sampai nanti ditemukan program komputer gitu ya, ditemukan komputer dan mencoba menghitung beberapa persamaan simultan yang begitu kompleks ya. Nah, di sini kita lihat ada sekian N ya. Jumlah persamaan simultan di sini ya, A11 X1 sampai dengan AN1 X1 ya, dan seterusnya. Kemudian B1 B2 dan sampai dengan B1 B2 dan seterusnya. Nah, bentuk yang di kiri itu bisa kita sajikan menjadi ekspresi matriks seperti yang di kanan gitu ya, seperti yang di kanan ini ya. Jadi peserta A akan memiliki matriks ya, misalkan masing-masing sesuai urutannya. Yang di depan satu ya, A11 berarti satu di depan adalah nomor posisi barisnya, baris pertama, kolom pertama. Ya, baris pertama A1, 2, berarti baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Dan AMN berarti baris ke M, ya, dan kolom ke N, gitu. Kemudian untuk variabelnya, X1, X2, X3 bisa kita sajikan dalam bentuk vektor seperti ini, ya. Dan begitu juga dengan hasilnya, B1, B2, dan sampai Bn, itu bisa kita sajikan dalam vektor, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sistem persamaan linear adalah suatu sistem persamaan yang menggambarkan pola hubungan antara variabel-variabelnya berupa garis lurus linear atau disebut juga sebagai hubungan yang proporsional. Nah, nanti ke depan di bidang teknik sipil itu juga bisa macam-macam ya, bukan cuma persamaan linear saja. Kita nanti akan menjumpai beberapa bentuk persamaan-persamaan non linear ya. Nah, di situ kita akan mencari variabel-variabel atau ubah-ubah yang begitu banyak ya, dan sudah bisa berpolinomial gitu ya, pangkat lebih dari 2 gitu. Ya, nah kita langsung ke definisi matriks gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa matriks adalah rangkaian berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan yang biasanya nyata ya, bilangan real. Nah, yang tersusun dalam baris dan kolom. Itu saya ambil dari Samuel de Conte, bukunya De Carol de Boer tahun 1992. Oke. Kemudian dalam pengertian bersama, matriks didefinisikan sebagai suatu larikan bilangan-bilangan yang berbentuk 4 persegi panjang. Ya, ini dalam bukunya Profesor Bambang Triatmodjo yang judul bukunya itu adalah metode numerik ya, itu pada tahun 2002. Nah, ini seperti ini ya, kita sajikan dalam sebuah bentuk, ada posisi, ada elemen matriks A gitu ya. Kemudian ada nomor-nomor yang menunjukkan baris dan kolom. Nomor pertama, misalkan saya kasih contoh acak gitu ya, A23 gitu ya, A23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Posisi yang kan baris kedua, kolom ketiga. Ya, nah, adapun tipe-tipe matriks di sini yang sederhana adalah kita kenal dengan matriks baris ya. Nah, contoh seperti ini matriks baris ya, matriks B gitu. B1, B2, B3 yang artinya hanya mempunyai barisnya jumlah baris atau M sama dengan 1. Dan matriks kolom atau vektor ya, kolom itu kolomnya cuma 1, barisnya bisa lebih dari 1 gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, dalam penempatannya biasanya di aplikasi di analisis structure, saya terbiasa untuk bentuk seperti ini, matriks kolom gitu ya. Di mana N-nya yang sama dengan 1, jumlah kolom yang sama dengan 1, maka saya akan memberikan simbol matriksnya menjadi bukan kurung siku, melainkan kurung kurawal ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah vektor ya, bukan besaran skala. Dan yang ketiga adalah tipe matriks bujur sangkar ya, terdiri dari jumlah baris dan kolom. Bisa simetri, bisa tidak ya. Kalau simetri berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya sama atau M sama dengan N ya. Makanya kita sebut sebagai matriks square ya, atau square matrix atau matriks bujur sangkar. Oke, kemudian bagaimana sifat-sifat dari matriks square ini ya, maaf ya, dari square matrix ini atau matriks bujur sangkar. Yang pertama matriks simetris, artinya komponen di AIJ itu sama dengan AJI. Apa sih AIJ? Jadi misalkan elemen ya, elemen matriks yang ada di baris 1, kolom 2
itu akan sama dengan elemen matriks yang berada di baris 2 kolom 1. Ya, jadi dia akan bersifat simetris. Matriks diagonal. Nah, dia akan bersifat diagonal. Artinya apa? Diagonal ini kita bisa punya nanti yang bisa menunjukkan apakah dia di atas posisinya di atas diagonalnya gitu ya, atau di bawah posisinya. Nah, nanti kita lihat matriks diagonal maksudnya seperti apa sih? Artinya AIJ sama dengan 0. Oke, AIJ sama dengan 0. Jadi seluruh elemen matriks yang ada komponen ya baris ke I dan kolom ke J itu bernilai 0. Sementara di posisi diagonalnya ya A11 misalkan gitu, A22, A33 dan A sebut saja NN gitu ya. Maka itu tidak sama dengan 0, itu kita sebut sebagai matriks diagonal. Oke, matriks diagonal. Tapi yang lain seluruh dari itu adalah 0. Kemudian yang ketiga adalah matriks identity atau matriks identitas ya. Nah, itu sama seperti matriks diagonal ya, komponen yang ada nilainya cuman yang ada di posisi diagonal, yaitu di A11, A22, A33 dan seterusnya gitu ya. Dan komponen matriksnya bernilai 1. Jadi A11, A22 dan seterusnya itu adalah sama dengan 1. Sisanya gimana? Sisanya adalah 0. Dan ada juga istilah triangular matrix gitu ya, atau matriks segitiga. Di sini kita bedakan atas dan bawah. Yang pertama kalau atas berarti diagonal sisi atas ada nilainya gitu ya. Di bawah dari diagonal matriks itu, maka itu nilainya sama dengan 0. Begitu juga dibalik kalau lower triangular ya. Jadi matriks segitiga bawah, di mana ada komponen matriksnya, ada nilainya yang itu ada di bawah sisi diagonalnya. Nah, ini bisa teman-teman bisa ilustrasikan sendiri. Kemudian kita kenal lagi matriks transpose. A transpose ya. Apa itu matriks transpose? Mengubah komposisi yang elemen yang semula ada di baris, kemudian kita akan ubah menjadi ada posisi di kolom. Contoh seperti ini, matriks A adalah 135 ya, saya bicara baris dulu, dan kemudian baru kolom. 135, baris kedua adalah 247 elemen matriksnya, dan 356. Oke, perhatikan, kemudian pada transposnya, transpose dari matriks A itu adalah 1 tetap, sementara 3 dan 2 ditukar. Oke, 1, 2, 3 pada kolom pertama di matriks A akan berubah menjadi baris pertama. Begitu juga untuk kolom kedua di matriks A pada transposnya akan berubah menjadi baris kedua. 3, 4, 5 ya, kolom kedua ya. Saya catat kolom kedua betul-betul ya. Kolom kedua ya baris 1, 2 dan 3 itu komponen dari 3, 4, 5 di matriks A. Kemudian kita transposkan menjadi 3, 4, 5 ya, artinya menjadi baris kedua. Intinya mengubah dari baris jadi kolom, yang kolom jadi baris ya. Kemudian 5, 7, 6 kolom ketiga. 5, 7, 6 kolom ketiga, maka dia akan jadi baris pada transposnya 5, 7, 6 baris ketiga. Nah, kemudian kita akan kenal matriks inverse, karena di matriks inverse itu tidak ada di matriks ya pembagian, maka kita akan menggunakan inverse kebalikan. Ada beberapa ketentuan di sini ya. Matriks inverse ini sangat berguna nanti kalau teman-teman mengambil mata kuliah analisis struktur metode matriks ya, akan banyak digunakan. Tapi dengan adanya Excel ya, aplikasi komputer lainnya itu akan memudahkan mengerjakan operasi matriks dengan cepat. Peningkatan matriks ya, nanti ada yang namanya ekspansi matriks ya. Ekspansi matriks itu bisa juga dilakukan untuk mencari determinan suatu matriks. Kita bisa menambahkan jumlah matriksnya ya, yang semula bisa 3 kali 3, kemudian dia akan berubah menjadi 5 kali 5 gitu ya. Kita ubah, kita meningkatkan untuk mendapatkan diagonal. Dan yang ke-8 adalah matriks tridiagonal. Jadi matriks yang punya 3 diagonal ya, 3 diagonal. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita mengoperasikan sebuah matriks. Di sini ada yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan sebuah matriks. Katakanlah sebuah matriks C ya dengan komponen baris dan kolom ada IJ. Ya, ini saya nyatakan dia dalam bentuk tensor ya. Itu sama dengan AIJ ditambah BIJ. Artinya apa? Kalau kita punya matriks A ya, di baris ke I ya dan kolom ke J, itu harus ditambahkan dengan elemen matriks di B baris ke I kolom ke J juga. Kita lihat misalkan A, matriks A, A11, A12, A13 dan A21, A22, A23. Syaratnya jumlah baris ya dan kolomnya sama, yang kita sebut sebagai ortomatik. Jadi baris kali kolom ya, M kali N. Jadi misalnya seperti contoh ini, berarti barisnya berada berapa? Ada 2, kolomnya ada 3. Ya, matriks A ada baris 2, berarti 2 kali 3 itu boleh dijumlahkan dengan matriks B yang ortomatiknya juga sama 2 kali 3 ya. Sini ada B1 sampai B13 dan kemudian B21 dan B23. Kita jumlahkan komponen yang sama. Sifat penjumlahan yang berlaku ada komutatif, asosiatif ya, boleh ya, bisa komutatif itu bisa bolak-balik ya, nggak apa-apa. A tambah B, B tambah A juga bisa. Asosiatif kita jumlahkan yang satu dulu, kemudian nanti akan menjumlahkan kelompok yang lain ya, karena dia tidak ada masalah selama catatannya ordo matriksnya sama ya. Kalau matriks ukurannya 2 kali 3, yang dijumlahkan juga harus sama 2 kali 3. Kemudian yang kedua adalah perkalian matriks dengan skalar.
ya kita bisa mengubahkan itu ya, kayak misalkan matriks massa gitu kan, M-nya kan skalar gitu ya, merupakan berat bagi kecepatan gravitasi, misalkan gitu ya, bobot beban yang bekerja dibagi kecepatan gravitasi. Nah, itu kita tinggal ngalikan aja dengan elemen komponen matriks ya. Nah, jadi otomatis ya. Oke, tersebut sebagai di sini SA, S itu skalar, A itu elemen matriks sama dengan C. Di mana C itu komponen matriksnya dalam ini ekspresi tensor ya, kalau bentuk subscript IJ gini, maka sama dengan SAIJ ya, S kali AIJ. Nah, terus bagaimana dengan perkalian matriks? Nah, kalau perkalian matriks ya secara umum itu adalah kalau kita menghasilkan sebuah matriks A, ya, ini ada ketentuannya di sini. Matriks A itu berordo M kali P, dan matriks B harus berordo P kali N, sehingga P yang sama. Jadi kolom di matriks A, ya, jumlah kolom di matriks A harus sama dengan jumlah baris di elemen matriks B. Oke, maka akan menghasilkan matriks E M kali N. Ya, prinsip seperti itu. Nah, terus bagaimana? Nah, ini saya nyatakan dalam summation ya, penjumlahan ya, penjumlahan series gitu. Nah, di sini kita sebut aja misalkan MN ini dalam bentuk tensor IJ ya, IJ subscriptnya IJ, I menunjukkan jumlah baris, J menunjukkan pada posisi kolom keberapa. Nah, caranya gimana? Cara ngalinya gini. Yang pertama adalah AIK BKJ. Maksudnya gimana Pak ini AIK BKJ gitu ya? AIK berarti A1 misalnya di baris 1 ya, kalau elemen matriks baris 1 dikalikan dengan elemen matriks ya. Oke. 1 berarti I-nya 1, K-nya 1. Jadi kalau misalkan mohon maaf ini ya ordonya kan M kali N gitu ya. P-nya ini jumlah kolomnya berapa, maka kita akan tahu P-nya sama dengan berapa. Ya. Berarti misalkan ini matriksnya adalah sebut saja misalkan 3 kali 3 dikali dengan 3 kali 1. Ya kan? Dan kita akan dapatkan 3 kali 1 loh matriksnya, karena yang 3 pada jumlah baris, jumlah kolom pada matriks A dan jumlah baris pada matriks B itu akan menghilangkan, sehingga kita akan punya hasil akhir dari matriks E adalah 3 kali 1 ya. Hasil E adalah 3 kali 1. Nah, caranya seperti apa? Kita mulai dari K sama dengan 1 dan P-nya adalah 3. Oke, berarti A1K, oke, A1K ya, berarti 1 yang pertama ya, posisi berarti A11. Berarti matriks yang pertama, elemen matriks pertama dia, itu dikalikan dengan BKJ, B1, oke, B1, 2, oke, BKJ, ya. Nah, kita kalikan dengan BKJ, berarti posisi di kolomnya. Jadi B1 pada kolom 1. Ya, B1 pada kolom 1. Itu nanti ditambahkan lagi, misalnya ada 3 kali 3, ditambahkan dengan berapa? A1 ya, AI-nya tetap ya. Kemudian IK, kemudian nanti ditambahkan dengan baris yang berikutnya dikalikan lagi dengan kolom yang berikutnya. Ya, nanti di sini saya kasih sebuah contoh gitu. Sebentar. Jadi kita lihat ya bagaimana cara mengalikannya. Katakanlah saya punya matriks ya. Ini misalnya matriksnya saya punya ya, saya buat aja di sini. Oke. Saya buat aja dengan menggunakan cross-hatch ya. Equation. Oke. Ya, saya buat seperti ini. Ya. Misalkan kita punya matriks ya. Kalau matriks berarti kan kurung siku gitu. Kemudian ukurannya saya buat 3 kali 3 gitu. 3 kali 3. Oke, ini 3 kali 3 gitu. Saya isi bilangan sembarang 0, 3 ya boleh lah. Ya, 3 kemudian 0 1 301, kemudian min, misalkan sebut saja min 1 gitu ya, 2, kemudian 4, kemudian di sini kita sebut aja 2 gitu ya, elemen di baris ketiga gitu ya, kolom pertama, kemudian baris ketiga kolom kedua itu adalah kita sebut aja 5 gitu ya, kemudian di sini kita kasih 0 ya terakhir. Kemudian akan saya kalikan gitu ya dengan komponen matriks yang ada 3 kali 1 ya, ukurannya 3 kali 1. Oke, ukurannya adalah 3 kali 1. Nah, kita lihat di sini saya akan mengalikannya dengan sederhana ya. 1 ya, bilangan besar 2 dan 3. Nah, kita ketahui bahwa matriks yang ini ordonya saya tulis ke bawah jadi teman-teman bisa lihat itu. Nah, ini ordernya adalah 3 kali 3, sementara yang ini adalah berapa? Adalah 3
baris kali 1 kolom. Oke. Dan tentu saja kalau ini dikalikan akan menghasilkan 3 kali 1. Oke, 3 kali 1. Kita ambil aja ini biar cepat gitu ya. Oke, 3 kali 1. Kira-kira berapa nilainya gitu ya? Kita hilangkan. Nah, caranya adalah ya dengan formulasi tadi gitu. Maaf ya, dengan formulasi tadi. Nah, ini saya hilangkan ya cara mengalihkannya. Saya hilangkan komponennya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Maka 3 kali 1 ya, baris pertama ya. Ya, baris pertama pada K pertama gitu ya. Ya, 3 kali 1 3, oke. Kemudian ditambah berapa? Tambah 0 kali 2. Tambah 0 kali 2 kan 0 gitu ya. Kemudian tambah berapa? 1 kali 3. 1 kali 3. Oke. Ini baris ketiga ya. Baris ke 1 kolom ke 3. Oke. Kemudian yang berikutnya berapa? Kita min 1. Minus 1 kali 1 ya, minus 1 kali 1. Berarti minus 1 ya. Kemudian 2 kali 2 ditambah 4. Oke. Maaf, ini saya ya, ditambah 4. Oke. Kemudian 4 kali 3 12 ditambah 12. Ya kan? Baris kedua kolom ketiga dikalikan dengan kolom ketiga baris ke 3 ya. Kolom pertama, baris ketiga kolom pertama ya, kebalikannya gitu. Kemudian lanjut lagi kita ke baris ketiga kolom pertama yaitu 2, kita kalikan dengan 1. Itu 2 ya. Ditambah berapa nih? 5 kali 2 ya kan? 5 kali 2. Baris ketiga kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom pertama. Berarti 10 kan? 5 kali 2 10 dan ternyata 0 kali 3 berarti 0 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini 3 tambah 0 tambah 3 6 berarti ya. Nah, 3 tambah 0 berarti ini 6 ya. Kemudian min 1 tambah 4 berarti 3 gitu ya. Min 1 tambah 4 sama dengan 3, 3 tambah 12 sama dengan 15 ya. Oke. Kemudian yang terakhir 2 tambah 10 berarti 12 ya. Ya kan, tambah 0 ya 0. Oke, nah kita punya matriksnya ini. Ini ya. Nah, sekarang kita punya matriks per kolom yang baru dengan ukuran matriks yang sama. Ya, saya copy aja. Saya copy ke sini gitu ya. Tuh, oh sorry. Jadi harus dibuat juga subscript ya. Artinya ordonya adalah 3 kali 1 ya. Jumlah baris dikalikan kolom itu namanya ordo. Ordo dari suatu matriks ya. Oke, kan kita ketemu 6 15 12. Sekarang kita akan coba ya. Maaf. Kita akan lihat di sini bagaimana bentuk matriks yang dihasilkan ya. Untuk matriks yang dihasilkan, saya share screen kembali. Ya, nah jadi seperti ini. Gitu. Ya, teman-teman lihat bahwa ini adalah ukuran matriksnya ya. Hasilnya seperti contoh seperti ini ya. 6 16 12. Oke, kita cek dengan Excel gitu. Ya. Kita cek dengan Excel. Ya, ini saya akan balik ke Excel dulu ya. Untuk memastikan apakah perkalian matriks kita ya, matriks wujud sangkar dengan vektor itu menghasilkan angka yang sama. Kita balik ke tadi ya, komponen maaf ya. Baris pertama adalah 301 ya, 301 301, kemudian minus 1 2 dan 4. Terakhir adalah tadi sorry. Ini ya. 250 ya, 250 ya, 250. Oke ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 2 3 ya tadi. 1 2 ya. Oke, kemudian bagaimana hasilnya? Saya akan tulis ini sama dengan mul ya. Multi ini kita blok. Kemudian titik koma, kita blok yang kolomnya, vektornya. Enter. Karena kita tahu 3 kali 1, maka ini kita masukkan seperti ini ya. Karena material juga 3 kali 1. Biar Anda blok semua juga tetap itu hasilnya. Kalau di laptop saya pakai FNF2, sorry, bukan hub ya. Tapi FNF2 kalau di tempat saya gitu ya. Jadi untuk memunculkan rumusnya kembali ya, kemudian Ctrl Shift Enter. Itu hasilnya adalah sorry maaf, ini belum saya blok ya. FNF2 kemudian 6 15 12 ya. Jadi di Excel pun juga nilainya sama 6, 15 dan 12. Nah, itu adalah cara mengkalikan matriks.
Nah, beberapa sifat-sifat perkalian matriks ya, itu ada sifat distributif ya, di mana matriks A di luar kemudian dikali dengan matriks B ditambah matriks C. Boleh dilakukan dengan matriks A kali matriks B ditambah matriks A kali matriks C. Sama tuh ya. Kita balik juga boleh. Atau matriks A ditambah matriks B dikali C. Nah, ini distributif juga, A kali C tambah B kali C juga boleh. Atau asosiatif ya, asosiatif bisa. Nah, misalnya seperti ini, A kali B ya. Maka kita bisa matriks A ditambah matriks B dikalikan dengan matriks C. Itu asosiatif. Tapi syaratnya adalah orde matriknya sama gitu ya. Orde matriknya sama ya. Bagian jumlah mohon maaf sekali lagi, jumlah kolom pada matriks yang pertama ya dengan jumlah baris pada matriks yang kedua atau yang akan dikalikan itu harus sama. Nah, kita lihat lagi bagaimana sebuah matriks wujud sangkar ya, sebut aja A, kemudian kita ekspresikan dalam bentuk A ya sama dengan matriks L kali U gitu ya. Nah, nanti juga teman-teman akan lihat seperti ini. Nah, ini yang sebelah kiri adalah komponen matriks A ya, A11, itu baris 1 kolom 1, A33 berarti matriks A di elemen matriks A di posisi baris ketiga kolom ketiga. Ya, begitu juga L tadi ya, ini masuk sebagai komponen matriks juga, yang kedua L11 dan seterusnya. Cuman L di sini adalah pakai kita segitiga bawah ya, segitiga bawah karena diagonalnya di atas diagonalnya ada 0. Oke. Kemudian nilai U-nya adalah kebalikannya ya. Di atas ada nilainya ya, di bawah di U1, U2, U3, 3 dan seterusnya di bawahnya adalah 0. Ini berarti yang ini segitiga atas ya, yang di U matriks U adalah segitiga bawah. Top triangle dan ini lower triangle ya, segitiga bawah. Baik. Kemudian, bagaimana kita kasih contoh gitu ya. Misalnya saya punya matriks A 36, 27, 63, 20, 25, 39 dan seterusnya ya barisnya, komponen seperti ini. Kemudian saya punya ini 9, 0, 5, 2, 7, 1, ini kan berarti segitiga bawah. Komponen matriks ada di bawah 9, 2 dan 7 ya. Dan sebaliknya di U-nya adalah 4, 3, 7, 5, 2, 8. Oke. Nah, kalau saya ingin mengkalikan ya itu kan dibuktikan bahwa dia akan sama gitu ya. Akan sama, maka kalau saya masukkan misalnya X, maka saya akan bisa menginverskan U-nya, kemudian diinverskan lagi dengan dikalikan dengan inverse dari L, baru dikalikan dengan matriks B. Ya. Nah, contoh misalnya matriks linear simultan gitu ya, kayak tadi ya. Misalkan 2x1 ditambah 3x2 dikurang 3x3 sampai dengan 7, selanjutnya lagi yang nah, kita nyatakan seperti ini. Ya, matriks B itu adalah hasilnya. Maka kalau kita inverskan matriks ini, itu hasil akan sama. Ya. Nah, jadi kita balik lagi, misalkan A ini tadi kan sama dengan LU nih. Yang penting yang satunya adalah segitiga bawah, yang satu segitiga atas. Itu harus dipahami komponen matriksnya. Ya. Kemudian setelah itu LU, LX, ya. U kali X kita sebut Y, ya, tidak masalah ya. Kemudian L inverse, jadi ini kita inverskan, kita kaliin B akan ketemu AX. Oke, sorry, maaf saya, maksud saya ada UX. Dan UX sama dengan Y, kalau kita inverskan U-nya, kemudian kita kalikan ya akan ketemu X. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri langsung di rumah ya, masukin komponen-komponen angka ini sebagai latihan. Maka kita, ya namanya teori ini disebut sebagai teori penguraian dari matriks atau teori dekomposisi matriks. Baik, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan ya dalam materi ini. Silakan teman-teman bisa mencarinya dalam bentuk online atau dicari perpustakaan-perpustakaan terdekat ya di kampus teman-teman. Ya, jika channel ini bermanfaat, saya mengucapkan jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe. Tetap semangat, tetap berbakti pada orang tua, dan selalu berpikir optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.